Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu dalam video pastoral pada saat ini, di mana tema yang ingin saya sampaikan adalah menjadikan Tuhan nomor satu. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku, seorang pembicara memberikan pertanyaan ini kepada peserta seminar. Dia bertanya, berapa banyak di antara saudara yang mengetahui di mana kakekmu dikuburkan? Atau berapa banyak di antara saudara yang mengetahui kakek buyutmu dikuburkan? Nah, kalau pertanyaan ini diberikan kepada saudara, berapa banyak yang bisa menjawabnya? Kalau kuburan orang tua kita mungkin masih bisa menjawab di mana tempatnya. Kalau kakek mungkin masih ada beberapa yang tahu. Tapi kalau kakeknya kakek kita mungkin tidak tahu di mana kuburannya. Dan setelah melihat bahwa banyak di antara peserta tidak tahu di mana kuburan kakek buyut mereka, maka pembicara itu mengatakan kalimat ini. Setiap diri kita akan punah dalam 3 atau 4 generasi. Keheningan pun mencekam ruangan itu. Sudah betapa seriusnya memikirkan bahwa beberapa generasi saja ke depan itu tidak ada yang tahu kita pernah hidup. Anak kita tahu kita pernah ada, walaupun kita udah mati. Mungkin cucu kita masih tahu kita pernah ada. Tapi pertanyaannya, buyut kita, cicit kita, keturunan kita yang kelima, yang keenam, apakah mereka pernah tahu kita pernah ada? Kemudian sang pembicara menantang peserta seminar yang semuanya adalah atlet. Dia bertanya seperti ini. Lalu warisan apakah yang akan kalian tinggalkan? Semuanya memberikan jawaban, tapi ada satu orang berbicara, dia berkata seperti ini. Sebetulnya saya tidak peduli. Apakah cucu saya, buyut saya, cicit saya tahu saya ini atlet profesional atau tidak? Itu bukan hal yang penting, kata pembicara ini, kata si atlet ini. Saya hanya ingin mereka tahu dan kenal Tuhan yang saya layani dan yang saya cintai. Setelah kata-kata itu datang dari lubuk hatinya. Dan semuanya hening mendengarkan jawaban itu. Dan semua menyadari akan kebenaran dari pemikiran itu. Jadi saudaraku, kita akan dilupakan oleh cucu buyut kita. Kita tidak akan diingat lagi sebagai seorang kontraktor, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang dokter, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pemimpin perusahaan. Keturunan-keturunan yang ke bawah kita tidak akan ingat prestasi kita, bahkan diri kita. Dan di sini kita menyadari bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini bukan diri kita. Kita akan dilupakan. Hal yang paling penting dalam hidup ini adalah menjadikan Tuhan nomor satu. Supaya walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, keturunan-keturunan kita akan kenal Tuhan yang kita layani dan yang kita cintai. Nah, inilah yang Yohanes Pembaptis lakukan. Yohanes Pembaptis memfokuskan hidupnya kepada Kristus. Pada waktu dia mulai melayani, banyak sekali orang yang tertarik dalam pelayanannya, terhadap pelayanan dia, dan mereka bertanya, siapakah dia? Yohanes Pembaptis tidak memberitahukan bahwa dirinya adalah anak Zakaria yang dahulu pernah menggemparkan pada waktu itu. Dia tidak memberitahukan juga mengenai nubuatan dalam Injil Lukas mengenai dirinya yang begitu hebat. Dia nggak fokus kepada siapa dirinya. Dia hanya menjawab, aku bukan Mesias. Dia tidak ingin orang-orang itu mengagungkan diri dia. Tapi mereka bertanya dan penasaran bertanya lebih lanjut lagi. Kalau begitu siapakah engkau? Eliakah? Dan ia menjawab, bukan. Engkau ke Nabi yang akan datang? Ia menjawab, bukan. Sudah orang-orang Yahudi mengharapkan akan datang seorang Nabi sebelum datangnya Mesias atau Kristus. Dan lebih khusus lagi adalah mereka mengharapkan datangnya Nabi seperti Nabi Musa. Tapi Yohanes menjawab, juga bukan.
Kira-kira bisa dibayangkan nggak ketika Yohanes ditanya pertanyaan ini, dia senang nggak dengan pertanyaan itu? Yohanes Pembaptis tidak senang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa dia nggak senang? Karena tujuan kedatangannya dalam dunia ini bukan untuk memperkenalkan siapa diri dia. Bukan itu. Tujuan kedatangannya bukan untuk mempopulerkan diri dia. Bukan itu. Tujuan kedatangannya bukan untuk memberitahukan siapa nih saya. Bukan. Tujuan kedatangannya adalah untuk bersaksi bagi Kristus. Dan semua pertanyaan orang Farisi, imam, ahli Taurat, dia jawab semuanya fokus kepada Kristus. Dia mengarahkan seluruh pelayanannya kepada Kristus. Akhirnya orang Farisi bertanya, kalau begitu siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada orang yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu? Dan Yohanes mengatakan, akulah suara. Dia tidak fokuskan kepada dirinya. Dia berkata dirinya hanya suara. Dia hanyalah alat yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalimat luruskanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, itu sebuah panggilan untuk siap. Karena apa? Karena kedatangan Mesias sudah dekat. Hal ini sama dengan membersihkan jalan, menjauhkan penghalang supaya raja bisa lewat dengan lancar. Sama seperti pejabat yang akan lewat, maka polisi akan membuka jalan. Itulah yang dimaksud dengan luruskanlah jalan. Yohanes Pembaptis menyadari dirinya hanya suara yang memberikan pesan dari Tuhan, yang mempersiapkan orang untuk menerima kedatangan Kristus. Tapi jawaban Yohanes Pembaptis ini tidak memuaskan imam dan orang Lewi. Dan di antara mereka ada beberapa orang Farisi. Dan mereka bertanya, kalau begitu mengapa engkau membaptis kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan juga bukan Nabi yang akan datang? Dan Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku, Yohanes Pembaptis bukannya tidak menganggap baptisan itu penting. Dia tidak merendahkan baptisan yang dilakukan, tapi baptisan bukan tujuannya. Tujuan baptisannya adalah menunjuk kepada Kristus. Yohanes Pembaptis hanya tertarik kepada Kristus. Oleh karena itulah dia memberitahukan pada mereka bahwa di tengah-tengah mereka berdiri dia yang tidak mereka kenal. Dan dia memberitahukan kepada orang banyak betapa tidak layaknya dia berada di depan orang itu yang begitu besar. Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dari seluruh hidup, seluruh pelayanan Yohanes Pembaptis, dia fokuskan bukan kepada diri dia, tapi kepada Kristus. Nah, inilah saudaraku yang menjadi panggilan kita. Tuhan memanggil saudara bukan untuk menjadikan saudara nomor satu di dunia ini, tapi membuat Dia, Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadi nomor satu di mata saudara. Jadi bukan kita berusaha menjadi nomor satu saudara, tapi kita menjadikan Allah sebagai nomor satu. Jadi kalau ini ambisi saudara, menjadikan Allah nomor satu di mata saudara. Kehendaknya jauh lebih penting daripada keinginan kita. Kemuliaannya jauh lebih penting daripada kehormatan kita. Pekerjaannya jauh lebih penting daripada seluruh aktivitas kita. Bersekutu dengan Dia jauh lebih penting daripada semua hal yang lain. Intinya, Tuhan nomor satu, bukan kita. Amin.